Kalau di dalam studi ilmu hukum itu diajarkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya beda, maka hukumnya beda, tata negaranya beda juga. Itu dalam hukum Islam. Atau di dalam hukum modern, bahwa hukum itu adalah resultante. Kata Casey Ware di dalam bukunya The Modern Constitution, hukum itu adalah resultante, kesepakatan menurut waktu dan tempatnya. Tempatnya beda, kesepakatannya beda. Waktunya beda, kesepakatan hukumnya beda. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Kalau bicara partai politik tentu bicara sistem ketatanegaraan, bicara sistem pemerintahan. Lalu partai politik itu ada di mana? Saya ulangi satu paragraf ceramah saya dari mimbar ini setahun yang lalu, bahwa Islam itu tidak mengajarkan sistem bernegara. Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada sistem bernegara, tetapi mengajarkan bernegara. Ya. Sistemnya tidak diatur. Nabi pernah membentuk sistem, tapi tidak bisa dilaksanakan sekarang zaman Nabi itu. Sudah saya katakan dari majelis ini dulu. Apa katanya Pak? Seluruh yang dilakukan oleh Nabi wajib diikuti. Iya. Tetapi ikutannya tidak harus persis. Karena misalnya negara pada zaman Nabi itu tidak ada parlemen, tidak ada Mahkamah Agung, hakimnya ya Nabi sendiri, parlemennya ya Nabi sendiri, kepala negaranya Nabi sendiri. Itu dulu zaman Nabi. Sekarang kan tidak bisa begitu. Nabinya sudah tidak ada. Ya. Nabi itu sudah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi yang menjadi parlemen, menjadi hakim agung dan sebagainya. Sebab itu lalu muncul fiqh siyasah. Fiqh siyasah itu bagaimana caranya menerjemahkan kehidupan bernegara sesudah Nabi. Maka hasilnya bermacam-macam. Karena bagi Islam itu tidak penting, tidak ada satu harusan bentuk dan sistemnya. Apakah monarki atau demokrasi tidak ada menurut Islam. Sistem pemerintahnya parlementer presidensial tidak ada juga di dalam Islam yang asli. Tetapi sekarang di berbagai negara Islam itu ada semua, yang parlementer ada, yang presidensial ada, yang monarki ada, yang kesultanan ada, yang keamiran ada macam-macam. Karena Nabi memang tidak mengajarkan bentuknya, Al-Quran tidak mengajarkan bentuknya. Tidak juga mengajarkan khilafah sebagai bentuk khusus, tidak ada. Itu semua terjemahan sesudah Nabi wafat. Nah, saudara sekalian, maka sistem pemerintahan di dalam negara itu berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kalau di dalam studi ilmu hukum itu diajarkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya beda, maka hukumnya beda. Tata negaranya beda juga. Itu dalam hukum Islam. Atau di dalam hukum modern, bahwa hukum itu adalah resultante. Kata Casey Ware di dalam bukunya The Modern Constitution, hukum itu adalah resultante, kesepakatan menurut waktu dan tempatnya. Tempatnya beda, kesepakatannya beda.
waktunya beda, kesepakatan hukumnya beda. Hukum Indonesia bisa berbeda dengan hukum Saudi Arabia, berbeda dengan hukum Libya, berbeda hukum Tunisia, meskipun sama-sama kaum muslimin. Jadi ditafsirkan menurut kebutuhan lokalnya. Hukum tahun 45 berbeda dengan tahun 1200. Karena waktunya berbeda. Hukum di Indonesia beda dengan hukum di Afrika karena budayanya berbeda. Tetapi prinsipnya bagi umat Islam itu ada yang sama, yaitu syahadat. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ada rukun Islam, rukun iman. Itu sama. Nah, terjemahannya dalam bentuk sistem ketatanegaraan berbeda. Nah, oleh sebab itu, saudara, maka dalam hal ini saya akan masuk ke masalah pokoknya. Itu tadi sebagai pengantarnya. Saudara, di dalam perkembangan sejarah Islam, penentuan hukum sesudah Nabi wafat itu bermacam-macam. Karena dulu Nabi kalau ada apa-apa ya Nabi buat hukum sendiri. Ada orang bersalah Nabi sendiri yang menghukum. Gitu. Tapi sesudah Nabi wafat tuh kalau ada sesuatu, misalnya sekarang ini ada tindak pidana korupsi. Zaman Nabi itu hanya ada dalil laknatullah alar rasyi wal murtashi. Allah melaknat orang korupsi dan menyuap. Gitu. Orang yang melakukan korupsi tidak laknat. Tapi apa hukumannya tidak ada. Kalau mencuri ada waktu itu as-sariqu was-sariqatu faqtawadiyahuma. Kalau mencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya, itu hukum pada saat itu. Tapi korupsi kan bukan mencuri. Siapa yang mengatakan korupsi mencuri atau tidak mencuri, apa hukumannya? Itu kemudian sudah tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Terus gimana carinya dong? Ijtihad. Ijtihad itu artinya ulama mencari sendiri. Tapi dengan pedoman ijtihad itu istifrogul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat minal kitabi was sunnah. Ijtihad itu artinya apa? Menggali, mencurahkan akal pikiran serius mungkin untuk menggali ketentuan hukum syara yang ada di Al-Quran dan Sunnah, karena tidak ada di dalam Quran dan Sunnah. Lalu digali apa maksud korupsi ini. Misalnya saya sekarang sedang mengurusi TPPO, bukan TPPU ya. Bukan, ini TPPO, tindak pidana penjualan orang. Iya, ini saya hari Kamis besok mau ke Batam, mau menindak ini karena ada pusat-pusat di mana orang tuh diberi paspor gratisan lalu dikirim ke luar negeri, kerja di kapal-kapal, kerja di luar negeri, tidak digaji, kalau meninggal dibuang di laut, tidak digaji, disiksa. Itu tindak pidana perdagangan atau penjualan orang. Zaman Nabi tidak ada tindak pidana penjualan orang. Gimana hukumnya coba? Siapa yang menetapkan hukum coba? Sekarang kalau ada TPPO, ada korupsi, ada pelanggaran lintas batas wilayah. Zaman Nabi dulu orang bisa melanggar lintas batas wilayah, lalu kuasa atas daerah itu menjadi daerah baru bagi negara. Sehingga kalau dikatakan Islam kok nyebrang ke Eropa, memang waktu itu tidak ada hukum internasional yang melarang. Siapa bisa menguasai wilayah, dia menjadi wilayah negaranya. Sehingga pada waktu Romawi mempunyai menjadi dinasti yang sangat besar karena dulu tidak ada hukum internasional. Zaman Nabi Islam masuk ke Eropa, masuk ke Afrika. Itu pada waktu itu hidup bernegara memang begitu. Tapi sekarang tidak boleh. Siapa sekarang yang menetapkan aturan-aturan itu sesudah Nabi wafat? Nah, disitulah kemudian di berbagai negara macam-macam. Ada yang dikeluarkan dalam bentuk dekret raja. Raja mengeluarkan keputusan, harus ikut. Tapi ada di beberapa negara Darul Ifta namanya, yaitu majelis atau dewan fatwa. Jadi kalau ada masalah, ini penasihat raja yang diberi tugas membuat fatwa diberikan ke raja-raja lalu mengumumkan kalau raja setuju. Maka seperti di Mesir itu, saudara, kalau menyangkut hukum fikih itu yang memberi fatwa itu Universitas Al-Azhar, Grand Sheikh. Oh, ini ada pencucian orang, gini hukumnya. Nah, kalau di Indonesia ini yang menetapkan parlemen bersama pemerintah, karena tidak ada nabi di sini. Di Indonesia parlemen menetapkan, ada fatwa tidak? Ada fatwa majelis ulama, tapi fatwa majelis ulama itu sama sekali tidak mengikat.
Fatwa Mahkamah Agung saja tidak mengikat, saudara. Apalagi Majelis Ulama yang bukan lembaga negara. Oleh sebab itu fatwa itu bisa berbeda-beda. Fatwanya Muhammadiyah dan fatwanya NU tentang Natalan bisa beda. Pondok pesantren bisa beda lagi, karena fatwa itu sekali lagi tidak mengikat. Sehingga pada zaman Nabi itu ketika orang saling memberi fatwa itu saling tudik. Pak Arijito, gimana menurut pendapatmu, fatwamu gitu. Pak Arijito enggak mau, Pak, saya enggak mampu itu, kasih ke Pak Mahfud aja. Pak Mahfud, saya enggak mau, kasih ke Pak Muntasir. Enggak mau, kasih ke, terus berkeliling sampai ke Pak Arijito lagi. Karena memberi fatwa itu enggak mengikat dan bisa didebat oleh orang lain. Beda dengan hukum. Hukum itu ditetapkan secara resmi dan mengikat. Nah, maka tadi ada dekrit raja. Di Saudi Arabia itu dekrit Malik, raja. Bisa di Brunei juga kan sama. Apa saudara pernah di situ ada sidang parlemen berdebat gitu? Nggak ada, langsung aja sultan bilang gini. Apa itu sah? Sah. Itu bagian dari produk ijtihad, tetapi juga yang di sini sah bagian dari produk ijtihad. Nah, saudara sekalian, dengan demikian, saudara, parpol itu adalah produk ijtihad yang sah di bidang ketatanegaraan. Kenapa sah? Karena dulu ketika Indonesia mau didirikan itu terjadi perdebatan. Apa yang mau kita dirikan ini apa? Pada saat itu bentuknya apakah mau ikut mamlakah kerajaan seperti Saudi Arabia, ataukah mau ikut demokrasi? Terjadi perdebatan. Bung Karno usul kita bentuk negara republik. Republik itu demokrasi. Republik itu sebenarnya kata lain dari demokrasi. Respublika dan demos kratos atau kratein itu sama artinya. Pemerintahan bentuk republik kata Bung Karno. Yang lain usul enggak, bentuk monarki saja. Kerajaan. Akhirnya apa? Di voting. Di voting Bung Karno menang. 50 dari 62 anggota BPUPK, 55 orang dukung Bung Karno bikin negara republik. 6 orang dukung yang membuat kerajaan aja lebih bagus, lebih solid, lebih teratur, sehingga semua keputusan langsung dilakukan oleh raja, tidak usah ribut-ribut. 1 orang abstain. Itu keputusan sidang BPUPK Yokuritsu Sumbicho Sakai pada tanggal 10 Juli tahun 1945, 10 sampai 16 sidangnya. Nah, jadi menang nih demokrasi. Nah, kalau begitu demokrasi sudah menang sebagai produk perdebatan, itulah yang disebut produk ijtihad. Di dalam Islam itu disebut ijma' sukuti. Kesepakatan para ulama. Ya secara diam, tidak usah harus bilang iya, diam aja itu sudah sepakat, artinya ijma' sukuti. Karena pada waktu itu Islam sudah diwakili oleh Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Nasir, Kahar Musakir, Mas Mansur, NU-nya ada Hasyim Asy'ari, ada Wahid Hasim, ada Kiai Maskur, ulama-ulama itu ada Ali Irsyata dari mana aja. Sudah kita sepakat sekarang demokrasi. Di sini sah sebagai al-mitsaq. Negara ini negara al-mitsaq adalah negara kesepakatan. Negara kesepakatan, negara perjanjian. Kata Muhammadiyah Darul Ahdi was Syahadah, kata NU Al-Mitsaq, itu sama artinya. Negara hasil perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar itu bugot. Bugot itu memberontak dan harus ditumpas. Kecuali melalui jalan-jalan konstitusional, membuat kesepakatan baru. Siapa? Melalui konstitusional itu ya pemilu. Ikut pemilu lalu usulkan kesepakatan baru di situ. Nah, saudara, itulah fikih siasahnya, fikih politiknya. Nah, saudara sekalian, dengan demikian produk ijtihad yang disepakati di Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berparlemen dan demokrasi perwakilan. Disitulah kemudian muncul harus ada parpol, partai politik. Nah, kalau diurut fikih siasahnya seperti itu. Nah, sekarang oleh sebab itu sejak Indonesia merdeka, lalu apa? Karena ini negara demokrasi harus ada pemilu. Ya, ditulis di situ dalam waktu 6 bulan di Undang-Undang Dasar aturan tambahan ditulis begini, dalam waktu 6 bulan setelah Asia
setelah Perang Asia Timur Raya diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, MPR, Dewan Pertimbangan Agung, MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, dan lain-lain lembaga negara lah. Pokoknya 6 bulan waktu itu. Karena apa? Karena ini negara demokrasi, harus ada pemilu. Nah, berdasar itu, lalu pada tanggal 3 November, pemerintah mengeluarkan maklumat wakil presiden tertanggal 3 November tahun 1945 yang isinya begini nih. Kepada seluruh rakyat Indonesia dipersilahkan membentuk partai politik yang sebanyak-banyaknya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat berdasar kelompok aspirasinya. Bikin sebanyak-banyaknya, nanti ikut pemilu, kata Bung Hatta. Nah, disitulah lalu bermunculan partai politik yang kemudian sesudah diseleksi pada tahun 55 ikut pemilu. Nah, disitulah masalah mulai terjadi. Saudara, hasil pemilu tahun 55, ada DPR yang terbentuk, ada konstituante yang terbentuk. Konstituante bersidang di Bandung sejak bulan Maret tahun 56. Untuk apa? Membuat konstitusi baru, merumuskan ideologi negara yang baru. Karena waktu itu kan ribut tuh, kenapa kok dulu Piagam Jakarta kok enggak jadi Pancasila ya? Siapa ini yang mengubah? Terjadi perdebatan. Ya udahlah, nanti selesaikan di pemilu. Jadi pemilu 55 kita perdebatkan lagi ini. Terjadi perdebatan lagi. Mulai bulan Maret tahun 56 sampai bulan Juli tahun 59. 3,5 tahun berdebat. Ganti ideologi, ganti tidak. Enggak bisa tercapai. Sampai akhirnya apa? Timbul krisis politik di mana-mana. Partai politik saling gotok-gotokkan. Di suatu tempat membentuk front Islam, yang lain membentuk front Pancasila, yang lain membentuk barisan pendukung Soekarno. Bangsa ini mau pecah. Kesepakatan tentang konstitusi tidak dicapai. Pada akhirnya apa? Bung Karno mulai berpidato, ditulis di bukunya Herbert Fed, kita kenal nama ini, dan Lens Kestel, guru besar, tamu di sini sampai saya kuliah di sini tahun 90-an masih di sini beliau. Menulis di buku Pemikiran Politik Indonesia 65 itu disebutkan di situ Bung Karno berpidato. Yang merusak Indonesia ini adalah partai politik. Bung Karno. Yang merusak Indonesia ini adalah maklumat wakil presiden 3 November tahun 45 yang menyuruh membentuk partai politik sehingga negara kacau kayak gini. Oleh sebab itu kemudian presiden mengeluarkan dekret presiden untuk menyelamatkan Indonesia, menghentikan kontroversi soal Piagam Jakarta dan Pancasila dan sebagainya. Maka Bung Karno menyatakan membubarkan konstituante, membentuk MPRS, DPRS dan DPAS, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ timbul kontroversi sudah mulai terhadap partai politik ini. Saudara, waktu itu kita agak marah kali ya. Waktu membaca sejarah itu, kok begitu ya Bung Karno ini? Partai politik hasil pemilu dibubarkan. Yang berhak memberlakukan undang-undang dasar bukan presiden, itu seharusnya konstituante. Lalu ditulis di sejarah ketatanegaraan kita, Bung Karno melanggar konstitusi sehingga dijatuhkan pada tahun 66. Tapi saudara, kalau saudara lihat kehidupan partai politik sekarang ini, rasanya Bung Karno benar. Partai politik suka ngaco itu. Ya kan, itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Lalu kalau enggak, negara ini pecah. Dulu kita maki-maki Bung Karno setiap penatanan P4, demokrasi terpimpin ini salah. Lalu sesudah saya jadi menteri ini tahu, oh iya ya, Bung Karno ini enggak salah. Kalau dibiarin kayak gini, enggak dilawan, enggak ditreatment dengan tegas, negara ini bisa hancur, saudara. Kalau zaman Bung Karno dulu kehancurannya mungkin pertentangan ideologi, sekarang bisa karena persoalan korupsi dan ketidakadilan. Nah, itulah sebabnya saya katakan, saudara sekalian,
Jadi kita ini, saudara sekalian, mempunyai negara demokrasi di mana partai politik itu merupakan salah satu instrumen penting. Itulah sebabnya zaman Pak Harto itu partai politik yang zaman Bung Karno yang ikut banyak sekali sampai perorangan ikut ini ikut, zaman Pak Harto dijadikan 10 aja yang boleh ikut. Pemilu pertama tahun 71, saudara yang sudah ada di tahun 71 ingat ada 10 partai politik. Tapi tahun 73 oleh Pak Harto disederhanakan, 3 aja biar enggak ribut-ribut. Ternyata lalu kemudian 3 partai ini dikooptasi oleh kekuatan politik Orde Baru, sehingga di situ terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akumulatif. Apa akhirnya? Pak Harto dijatuhkan juga, tidak ikut ketentuan Undang-Undang Dasar. Demokrasi zaman Pak Harto itu demokrasi formal berjalan, setiap 5 tahun ada pemilu. Pemilunya ya direkayasa, tidak pakai survei, saudara, udah pemenangnya udah tahu. Ya, kalau sekarang ini kan asik nih, asik saudara, jangan salahkan situasi sekarang ini survei. Besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo. Tidak apa-apa, survei dulu tidak boleh. Besok yang akan menang harus Pak Harto, harus Golkar. Kalau dulu udah diatur semua partainya, makanya dulu ada ABG, ABRI, birokrasi Golkar. Itu yang menentukan pemenang. Saya kemarin cerita di PDIP, begini saya bilang, itu ada kejadian lucu tuh. Menurut undang-undang Susduk MPR, DPR, dan DPRD, susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD di tahun 1997 disebutkan bahwa DPR terdiri dari 11 fraksi dan setiap partai harus punya minimal 1 orang wakil di dalam fraksi itu. Tiba-tiba karena pemilunya tidak adil, bersemangat nih PDI waktu itu dipimpin Suryadi, Bu Mega juga masih menjadi bagian dari itu tapi udah pecah. PDI dikerjain. Apa? Di Sumatera Utara ternyata PDI hanya dapat 10 kursi di seluruh Indonesia, hanya dapat 10 kursi dari sebelumnya 44 kursi, tinggal 10 karena dikerjain sedemikian rupa, diteror pemilihnya, dicurangi. Akhirnya apa? Sesudah pemilu diumumkan, kaget, loh ini kalau kursinya hanya 10 bertentangan dengan undang-undang Susduk, kan katanya setiap komisi harus ada 1 wakil, nih PDI hanya 10, terus siapa nih wakil satunya? Saudara tidak pakai pemilu ulang, tiba-tiba diumumkan oleh Gubernur Sumatera Utara Kaharudin Nasution, di Sumatera terjadi kesalahan perhitungan sehingga PDI menjadi tambah 1 kursi, genap 11 sekarang. Tidak pakai pengadilan tuh langsung dapat kursi. Karena apa? Semuanya sudah direkayasa. Saudara pasti masih ingat tuh, baca media hasil pemilu tahun 97, pemilu terakhir Orde Baru. Nah sekarang kan tidak bisa begitu. Pemilunya sekarang sudah baik, saudara. Udah baik. Masih curang? Ya masih curang, tapi yang curang sekarang bukan pemerintah. Yang curang itu partai-partai sendiri. Golkar mencurangi PAN, PAN mencurangi Golkar di tempat lain, sehingga saling gugat. Nggak ada pemerintah. Loh, KPU nggak beres. KPU itu bukan pemerintah. KPU itu yang membentuk DPR. Hasil partai pemilihan orang-orangnya partai politik semua yang memilih. Ini pemilu yang sekarang. Tetapi saudara, dari liberalisasi politik yang seperti itu, kemudian lahir apa? Ya. Yang lahir adalah politik transaksional, politik biaya tinggi, sehingga sekarang orang karena pemerintah tidak ikut ngawasi, bisa beli ke KPU di tingkat bawah. Di suatu tempat di Jawa Timur beli ke bupati itu yang ngatur lurah semua, lurah itu yang kemudian ngatur suara untuk setiap orang, bukan hanya untuk setiap partai.
untuk setiap orang. Sehingga misalnya orang Papua bisa aja kalau dengan lurah, kenal dengan lurah itu menjadi wakil dari Jawa Timur karena suaranya bisa diatur sekarang. Nah, ini pilihan politik kita ini sudah benar apa tidak? Ini persoalannya. Kalau mau membongkar pembongkaran partai politik, gimana nih cara membongkarnya? Apa ngubah sistem pemilunya atau apa? Sehingga sekarang ini saya kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat loh, banyak lahir. Setiap ada aspirasi yang rakyat, undang-undang dibuat undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan kan bagus, bos. Nah ini kuliah, ini kuliah fikih politik, fikih siasah ini, saudara. Nah oleh sebab itu, bagaimana ya kita ini sekarang memperbaiki? Sehingga kalau saya rangkum yang tadi itu, pertama, di zaman demokrasi liberal dulu banyak parpol berkelahi, hampir membuat negara pecah. Bung Karno mengeluarkan dekret yang sudah direnung-renungkan sekarang, ternyata Bung Karno itu ada benarnya. Kalau enggak, waktu Bung Karno itu kan integrator, saudara. Kalau melihat bangsa mau pecah, ambil dia tindakan dengan risiko apapun, ambil. Tapi lu dianggap salah, menimbulkan apa? Oh ini konstitusi tidak jalan, sehingga terjadi perdebatan di Orde Baru. Kita ini mau membangun stabilitas atau demokrasi. Kalau demokrasi seperti zaman Bung Karno tidak stabil. Kalau stabilitas dibangun, ekonomi tumbuh. Lalu dikatakan untuk sementara milih pertumbuhan ekonomi, demokrasi dikecilkan dulu. Itu resmi keputusan Seminar Angkatan Darat di Bandung tahun 1966, saudara. Nah, itu masalahnya. Kemudian di era Orde Baru disederhanakan agar partai tidak terlalu banyak instruksi, modal asing susah masuk. Kalau tidak ada stabilitas, maka zaman Orde Baru hebat tuh, tumbuh ekonomi rata-rata setahun 7%. Tetapi karena demokrasinya tidak ditumbuhkan, kekuatan rakyat tidak dibangun, ketika terjadi krisis moneter, jatuh paling cepat dan sembuh paling lama. Negara lain juga kena tuh krisis moneter, tetapi mereka setahun 2 tahun udah pulih. Indonesia sampai bertahun-tahun tidak pulih dari krisis waktu itu. Karena apa? Demokrasinya tidak dibangun, katanya karena ingin pertumbuhan. Nah sekarang kita lalu melakukan reformasi, buka lagi demokrasi, lalu muncul demokrasi transaksional. Saya dulu kan di marah-marahi orang itu demokrasi. Saya bilang di Indonesia itu demokrasi transaksional, demokrasi uang. Mau kepala daerah itu tidak ada kepala daerah yang tidak dibiayai oleh cukong. Sebagus apapun ada yang biayai. Ya, enggak semuanya Pak. Ya betul. Berapa? 84% kata KPK. KPK itu menyatakan resmi, hasil temuan KPK 84% kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong. Apa kemudian kalau orang kepala daerah nggak dipilih melalui cukong, sesudah jadi dia minta konsesi ini, izin ini jangan dikeluarkan, perusahaan saya ikut tender ini harus menang, dan seterusnya. Akibatnya apa? Banyak pertambangan liar, banyak IUP ganda. IUP itu izin usaha perusahaan penambangan ganda, sudah diberikan ke saya, diberikan lagi ke orang lain, ribut. Maka kemarin sangat mengagetkan ketika indeks persepsi korupsi kita turun anjlok. Itu Pak Jokowi udah membangun dengan baik, naik terus.
Sejak ini sampai mencapai 38, tiba-tiba anjok ke 34. Kaget kan? Waktu peringatan 1 abad NU di Sidoarjo itu, saya sebenarnya punya tugas melepas lomba gerak jalan warga Nahdien. Tapi Pak Jokowi ngajak pulang ke Jakarta, ikut satu pesawat. Saya tidak jadi ikut acara NU lanjutannya, bicara tentang indeks persepsi korupsi, apa yang terjadi. Saya bilang, Pak, masalahnya ada di berbagai sektor. Dari mana Pak Mahfud tahu? Tahu karena saya ngundang Transparansi Internasional ke rumah saya, ngundang Litbang Kompas ke rumah saya, ngundang partnership yang selama ini bergerak menilai tentang korupsi. Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya itu, korupsi itu ada di birokrasi, terutama perpajakan dan bea cukai. Clear itu kesimpulan Transparansi Internasional. Nah, di situ Pak Jokowi sudah agak iya agak takjub, agak heran gitu, diperbacakan. Kok enggak sembuh-sembuh? Nah, kemudian ada di mana? Korupsi itu ada di DPR. Apa bentuknya di DPR itu? Ya bentuknya konflik of interest. Anggota DPR ada yang merangkap perusahaan ini, perusahaan itu, lalu ketika menyusun anggaran, itu proyek ikut nitip. Ada lagi berfungsi ganda, konflik of interest. Menjadi lawyer kemudian ikut ngurus perkara orang. Itu temuan Transparansi Internasional. Yang ketiga di pengadilan. Kasus-kasus dibayar. Ada Pak, ada, itu udah ditangkap tuh. Di Mahkamah Agung ini ada 4 hakim agung ditangkap sekarang. Bayar. Perkaranya udah jatuh. Kan perkara udah dijatuhkan itu enggak bisa diubah. Saudara. Hakimnya aja ditangkap. Itu katanya di Mahkamah Agung, dan itu internasional, saudara. Investor-investor asing yang memberitahu itu, Pak, kalau kami urusan tuh harus ke DPR bayar sekian, ke pajaknya kena sekian, dinego sesudah ini ditawar begini, sudah kami mau bayar pajak penuh, tapi diminta udah turun aja, tapi sisanya dibagi. Udah tahu semua catatannya, saudara. Sehingga wah, kok enggak sembuh-sembuh ya? Gitu yang muncul. Ini yang harus kita perbaiki di dalam ketatanegaraan kita, yang pada sore hari ini kita bicara tentang parpol. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita teliti lebih lanjut, reformasi di awal periode era reformasi itu kan kehidupan partai politik itu bagus banget. Pemilu terbaik sesudah Orde Baru adalah pemilu era reformasi pertama tahun 99, di mana PDIP menang mutlak dibandingkan yang lain lah, 36%. Yang lain dibagi ke sekian banyak partai, tapi 36% diambil PDI sendiri. Karena demokrasinya waktu itu bebas. PDI banyak pendukungnya menang. PDIP dipimpin Bu Megawati menang. Dan saudara coba lihat, pemilu yang baik, hasil pemilu tahun 99 sampai 2004 tidak ada korupsi, bagus, DPR-nya bagus, produknya bagus-bagus, lahir undang-undang KPK, undang-undang MK, undang-undang Komisi Yudisial, korupsi tidak ada. Saya pernah jadi Menteri Pertahanan, tidak ada kasus korupsi saat itu. Zaman Habibie tidak ada korupsi baru, takut semua. Jangan Mbak Mega juga korupsi, tidak ada. Mungkin ada persoalan penjualan aset yang apa? Ya itu kan bukan korupsi, bisnis. Tapi korupsi yang bersungguh-sungguh kemudian muncul sesudah tahun 2004 dan seterusnya. Di situ mulai timbul politik uang. Saudara. Jadi apa? Terjadi pergeseran-pergeseran. Saya pernah melakukan studi setiap perubahan suatu rezim atau era,
hukum itu berjalan baik, tapi sesudah sekian lama hukum menjadi jelek karena kontrolnya berubah. Coba awal kemerdekaan bagus tuh hukumnya, tapi lama-lama timbul konflik. Awal demokrasi terpimpin, semua tertib, tapi lama-lama terjadi kesenangan berkepanjangan. Awal Orde Baru hebat, kebebasan pers, undang-undang DPR apa diatur semua, bagus awalnya. Minimal tahun 66 sampai tahun 69 bagus, mulai pemilu 71 mulai jelek. Era reformasi juga bagus banget, tapi lama-lama terjadi degradasi. Nah, ini yang harus kita perbaiki, saudara. Sehingga dengan demikian, apa yang ingin saya katakan pada menit-menit terakhir ini, saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Saudara, parpol itu adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara. Oleh sebab itu, partai politik harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya. Banyak orang mengatakan sekarang di medsos, bubarkan DPR, bubarkan parpol. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek. Iya, begini saudara, kalau negara berubah ke monarki, potensi kesewenang-wenangan di dalam negara apapun, kalau monarki itu potensi kesewenang-wenangannya besar, sementara masyarakat tidak punya peluang untuk mengontrol. Di dalam sejarah kebangunan khilafah Islam, itu pelanggaran dan kesewenang-wenangan luar biasa banyak terjadi. Pembunuhan terhadap ulama-ulama itu terjadi di khilafah Islam karena beda pandangan politik, memberi fatwa yang berbeda. Imam Hambali yang kita ikuti ajaran fikihnya sampai sekarang dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah. Dan tidak ada yang berani ngontrol. Tetapi coba kalau demokrasi meskipun partainya jelek, bisa dia punya pulang konstitusi mengatakan partai gitu, dalam situasi tertentu partai meskipun jelek ini bisa dipakai untuk memperbaiki negara. DPR harus ada untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu jangan berpikir dalam situasi sekarang udahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, tidak boleh. Harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama, saudara. Ya. Nah, yang kedua, partai politik dalam ide kita itu dibangun untuk salah satunya adalah rekrutmen kepemimpinan bangsa. Oleh sebab itu partai politik itu harus ada, tetapi harus bersaing untuk memilih pemimpin yang benar, memilih wakil rakyat yang benar. Itu. Jadi partai politik itu bukan untuk saling meniadakan, saling membutuhkan, saling membunuh. Saya calonkan ini, kalau ini kalah lalu pecah gitu. Nggak boleh. Yang menangnya harus diterima sebagai produk persaingan yang fair di dalam kita bernegara. Jadi bukan saling memfitnah, saling membantai. Sudahlah, sayang kalau memang pilihanmu yang menang dipilih oleh rakyat, kita akui bersama. Anda mau bergabung boleh, beroposisi juga boleh, tapi oposisi itu ada batas-batas konstitusionalnya juga. Yang penting partai sehat, parlemen sehat, saudara. Dan yang terakhir, saudara, tidak ada partai politik itu yang jelek benar, tidak ada partai politik itu yang baik benar. Di partai apapun ada orang baiknya, tapi di partai apapun juga ada koruptornya. Oleh sebab itu, ini yang harus diperbaiki. Dan bagi kaum muslimin, ya, karena partai politik itu sama fungsinya
adalah untuk memperbaiki, dan tidak ada kebaikan mutlak di satu partai, tidak ada kejelekan mutlak di satu partai. Maka kita ini umat Islam itu boleh memilih partai apa saja, asal niatnya ingin memperbaiki negara. Saudara, milih PDIP tidak haram, milih Golkar tidak wajib, milih PAN tidak sunnah juga. Pilih sesukamu, tetapi kemudian bertemulah di dalam apa yang disebut kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu apa? Visi yang sama. Partai apapun ingin negara ini baik. Nah, di situ kita ketemu. Meskipun kamu masuk Demokrat, masuk PDI, masuk apa, enggak apa-apa, tapi kita punya visi yang sama dengan cara dan pintu yang berbeda. Saya tutup ini dengan satu ayat. Kisah Nabi Yakub ketika suatu saat anak-anaknya tertangkap di Mesir oleh aparat penegak hukum Raja Mesir, yaitu Yusuf. Anak-anaknya Yakub itu datang ke Mesir minta jatah karena waktu sedang terjadi pacaklik, lalu diangkat oleh Nabi Yusuf. Panggil tuh orang-orang tuh ke situ. Kata Nabi Yusuf melihat saudaranya dipanggil, ditanya, katanya, kamu dari mana? Saya dari Kanaan. Siapa ayahmu? Yakub, Nabi Yakub. Itu ayahnya sang raja ini sendiri. Terus saudaramu selain kamu siapa? Yang selain saya masih ada satu anak kandung saudara kami, yaitu Bunyamin. Bunyamin tidak ikut ke sini karena menemani ayah saya yang sekarang ini buta karena menangis terus sejak anaknya Yusuf hilang karena dibuang ke sumur itu, lalu dianggap hilang, itu nangis. Nah begini, kamu saya pulangkan, bilang ke ayahmu saya ingin ketemu Bunyamin, bawa ke sini Bunyamin. Terus apa? Anak-anak itu minta ke ayahnya, Yakub tidak boleh, saya tidak izinkan Bunyamin dibawa menghadap Raja Mesir. Kenapa? Saya khawatir terjadi seperti Yusuf kalau kamu yang bawa. Kenapa? Dulu Yusuf katanya akan kamu jaga, ternyata hilang, tenggelam di sumur. Sekarang kamu bawa Bunyamin lagi, tidak boleh. Kata Yakub, Abah katanya, ini raja yang minta, ada perlu, dan ini menyangkut juga kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan ekonomi masyarakat kita di Kanaan ini. Kami harus bawa adik Bunyamin ini. Baik, kalau gitu kamu bersumpah bahwa kamu akan melindungi Bunyamin sampai ketemu Raja Yusuf, lalu kembali lagi ke saya. Bersumpah mereka. Lalu apa yang dikatakan oleh Yakub? Ini bunyinya. Wa qala ya bunayya ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hai anak-anakku, kalau kamu mau masuk ke istana, kamu harus masuk dari pintu yang berbeda. Jangan masuk di satu pintu, pas ketemu pas pampres yang galak kamu diusir habis. Gitu kan? Pintu di istana itu kan banyak, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Mungkin yang sini pampresnya galak, yang di sana mungkin baik hati, kamu diajak masuk ke istana. Maksud saya, kamu boleh lewat PDI, lewat Golkar, lewat Demokrat, lewat apa saja. Nanti kalau sudah masuk ke pusat kekuasaan, bangunlah kesejahteraan sesuai dengan perintah Allah bersama-sama. Panggil saudara-saudaramu yang belum bisa masuk itu untuk membangun bersama. Sehingga saudara jangan bermusuhan karena partai, karena beda calon presiden, enggak usah bermusuhan, pilih ya pilih. Tapi enggak usah bermusuhan, kita masuk lalu di sinilah bawa pesan-pesan keislaman kita untuk membangun masyarakat di mana negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kalau gitu hidup bernegara itu enak. Enggak usah bermusuhan, kamu tidak Islam, kamu suku ini, enggak ada. Di dalam Islam itu tidak boleh perbedaan agama lalu menyebabkan kita memusuhi orang lain. Karena bagi Islam sudah jelas. Bagiku agamaku, lakum dinukum, agamamu agamamu. Waliyadin, agama saya agama saya. Itu yang apa? Itu yang urusan ubudiyah ilahiyah. Yang urusan ibadah kayak gini itu agama saya yang
mau ke gereja sana, lakum dinukum waliyadin. Tetapi di dalam hal-hal membangun negara ada yang di luar lakum dinukum waliyadin ini, yaitu muamalah. Nah, di dalam muamalah ini kita ketemu kalimatun sawa. Dalam Al-Quran itu katanya, Qul ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ayo kita bertemu di dalam kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Lakukan pemilu dengan jurdil dan luber. Nah, itu agama apa saja sama. Tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Agama apa saja sama. Pilih pemimpin yang benar dan jujur. Agama apa saja sama. Suku apa saja sama. Itulah yang disebut kalimatun sawa. Nah, soal-soal akidah, uluhiyah, ya silakan. Wong Nabi sendiri itu ketika mendirikan negara Madinah itu apa yang dikatakan di piagam Madinah itu? Ya, hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wal wa Yasrib wa Quraisy. Wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Tuh. Saya mendirikan dengan ini proklamasi, dengan ini saya mendirikan negara Madinah sebagai perubahan ini antara orang mukmin, orang muslim, Yasrib, Quraisy yang tidak Islam dan seluruh puwaknya itu menyatakan kemerdekaan bersama mendirikan negara Madinah. Sama kan dengan proklamasi kemerdekaan kan? Sama itu proklamasi kemerdekaan kita tuh dari piagam Madinah sudah. Falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Dan banyak di antara kita ini yang kadangkala terlalu ekstrim menganggap Madinah itu negara Islam sendiri. Enggak, saudara. Di situ piagam Madinah itu 47 pasal, yang 24 itu berisi perlindungan terhadap perbedaan-perbedaan agama dan suku. Yang 23 pasal baru berisi ketatanegaraan, pemerintahan bersama. Sampai ada yang tidak tahu ya, Pak, bahwa ketika Nabi Muhammad itu perang Uhud, ada seorang namanya Muhairik, itu orang Yahudi, ikut berperang bersama Nabi. Kenapa kamu berperang? Ini kan negara Islam. Bukan, saya membela negara Madinah yang dipimpin oleh Muhammad. Apakah kamu mau masuk Islam? Tidak, kata Muhairik, saya orang Yahudi, tapi saya cinta kepada Madinah sebagai wapani, tanah airku. Saya cintai ini. Saya cinta kepada Muhammad karena dia pemimpin yang adil. Sehingga meskipun saya orang Yahudi, saya akan ikut perang bersama Nabi. Dan ingat, kalau saya mati kelak, seluruh harta bendaku diserahkan ke Nabi untuk perjuangan negara Madinah. Saya tetap minta dikuburkan dengan cara Yahudi. Coba, Muhairik. Dan betul dia meninggal ketika Nabi diserang berbagai panah. Banyak sahabat yang menjadikan dirinya sebagai tameng. Dan Muhairik yang Yahudi ini adalah satu yang menyertakan dirinya sebagai tameng panah sehingga dia meninggal. Ditanya lagi, kamu sudah mau meninggal di dalam perang Uhud yang suci ini, apakah kamu sekarang mau masuk Islam? Dia bilang tidak. Sehingga kata Nabi, kembalikan dia ke keluarganya dan kuburkan baik-baik, urusan pahalanya biar dengan Allah. Jadi saudara, kita ini jangan terlalu ekstrim, seakan-akan kita ini besar, harus dominasi. Enggak. Kita harus hidup bersama. Itulah yang disebut inklusivisme. Itulah yang disebut kosmopolitanisme, kesewargaan di dalam membangun negara ini secara bersama-sama. Saudara, saya sudah lewat 10 menit dari waktu yang ditentukan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.